Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Iskandar dengan nomor NIM 202000163. Di sini saya akan mencoba menguraikan tugas dari beliau Pak Nur Haris, yaitu makul metodologi pendidikan agama Islam. Dan di sini yaitu akan kami sampaikan metode dan caranya. Baik, langsung saja kami akan memulai. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran. Pembelajaran merupakan terjemah dari kata instruction. Istilah ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik yang menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Menurut Umar Hamaik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan sebagai petunjuk bagi umat Muslim. Pembelajaran Al-Quran adalah suatu bentuk pengembangan, pengajaran, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi dari kegiatan belajar mengajar yang bersumber dari Al-Quran secara keseluruhan, baik itu dari segi makna, tajwid, asbabun nuzul, dan sebagainya. Terampil dalam menuliskan Al-Quran merupakan salah satu bagian yang harus dimiliki peserta didik. Pembelajaran menulis Al-Quran yang dimulai sejak dini diharapkan akan memberikan hasil yang baik, di mana sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru harus mengetahui dahulu mengenal tujuan pembelajaran dan mengetahui indikator pembelajaran menulis Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang harus dipelajari, dihayati, dan diamalkan. Proses tersebut dapat dilakukan penulisan Al-Quran dimulai dari arah sebelah kanan kiri berbanding terbaik dengan tulisan Latin. Misalnya bahasa Indonesia yang memulai menulis dari arah sebelah kiri. Dalam hal ini, misalnya huruf yang dipergunakan bahasa Indonesia memiliki kesamaan bentuk dengan pemakaian huruf dalam bahasa Inggris. Akan tetapi huruf-huruf yang digunakan dalam bahasa Al-Quran berbeda. Sama sekali dengan kedua bahasa tersebut. Penulisan Al-Quran juga dilengkapi dengan tanda baca dan teknik menyambung. Pengetahuan dasar semacam ini yang paling pokok diberikan kepada murid. Metode penulisan Al-Quran dapat dilakukan dengan cara metode imla, metode diri, dan metode yanbu'a. Maksudnya metode drill dan metode yanbu'a. Terkait metode pembacaan Al-Quran, ada 4 metode yang umumnya dikenal dan diajarkan guru kepada muridnya yang sedang belajar membaca Al-Quran. Metode-metode tersebut adalah at-tahqiq, fokus pada pelafalan makhraj huruf, at-tartil, perlahan-lahan, at-tadwir, membaca dengan sedang atau tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan yang terakhir yaitu al-hadar, membaca dengan ringkas dan cepat. Secara istilah, menurut Abu Syahban dalam kitab Al-Madhal li Dirosat Al-Quran Al-Karim, Ulumul Quran memiliki arti ilmu yang memiliki objek bahasa yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari sebab dan proses penurunan. Untuk penulisan, pengkodifikasian, cara membaca huruf dan kalimat, penafsiran, kemukjizatan, serta sebagai pembahasan lainnya.
Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang di dalamnya terdapat perintah-perintah ibadah, tetapi juga memuat urusan akidah, hukum sejarah hingga pengetahuan tentang masa depan. Pembelajaran hadis. Selanjutnya itu tentang pembelajaran hadis. Menurut bahasa, sanad adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Matan dari segi bahasa, matan berarti membelah, mengeluarkan. Sedangkan matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Rasulullah SAW yang bersabda yang disebut sesudah hadis tersebut rawi ialah orang yang menyampaikan, menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang guru. Bentuk jamak ruwah dan perbuatannya menyampaikan hadis tersebut dinamakan merawi, meriwayatkan hadis. Pembelajaran akidah. Selanjutnya itu tentang metode pembelajaran akidah. Akidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncang oleh badai subhat, keraguan. Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa akidah adalah sesuatu yang mengharapkan hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya, dan yang menjadi percayaan yang bersih dan pembimbingan dan keraguan. Dari pengertian di atas dapat disampaikan bahwa akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenal kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang tidak pernah tidur dan yang tidak beranak pinak. Percaya kepada Allah adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir. Selanjutnya yaitu pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih menurut salah satu bagian dari pendidikan agama Islam yang memiliki tujuan menumbuhkan iman dan takwa melalui pemberian pengetahuan dan pengalaman dalam hal hukum Islam tidak terkait ibadah ataupun muamalah. Fikih ibadah merupakan pemahaman mendalam terhadap nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fikih ibadah dikaji beberapa sistem ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang wudu, tayamum, beberapa sistem ibadah wudu, tayamum, istinja, mandi janabat, sholat, zakat, puasa, dan haji, dan dalil-dalil yang memerintahkannya. Fikih muamalat adalah sebuah peraturan agama yang mana merupakan salah satu macam fikih dan dimaksud untuk menjaga hak yang dimiliki manusia. Hal ini terjadi dalam urusan tukar-menukar barang atau bahkan sesuatu hal lainnya yang dapat memberi manfaat dengan cara yang ditentukan oleh agama. Jinayat adalah macam-macam fikih lainnya yang mana merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini tentunya dapat menimbulkan hukum dilakukan untuk dapat menjaga harta, jiwa, dan juga hak-hak yang dimiliki oleh manusia tersendiri. Selanjutnya, munahat adalah salah satu
undang-undang perkawinan atau sebuah akan ada yang mana dapat menghalalkan sebuah pergaulan antara laki-laki dan juga perempuan yang mana bukan mahramnya. Mungkin itu dari kami, tentu banyak kekurangan dan kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.